biasa minum obat sirup, tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa obat sirup itu berbahaya. Bahayanya itu kan informasi yang tidak utuh, Ya. harus dikonsumsi orang awam, timbul kepanikan kan. Dari Badan POM sendiri sudah menerbitkan ada 3 lampiran yang menyatakan di sana ada beberapa obat yang sudah dinyatakan aman. Dan juga di sana disebutkan memang ada beberapa produk yang ditarik ya. Kira-kira mengakses untuk obat-obat yang aman itu tadi kemana? Ada di media sosial Badan POM. Badan POM. Ya. Iya, udah jadi di-share ya, Pak, ya? itu fever. Di Badan POM itu Nanti ditulis ya. Ya. Editor ya. Nomornya tadi ya. Jangan beli obat di online. Nah, itu dia. Nah, yang punya toko apotek atau Iya. di tempat-tempat ini kan lagi pada panik tuh, didatangin polisi. Siap. Soalnya ada yang ini om, ya mungkin ya Ya, intel apa ini kan, betul. ngawasin dari jauh, deket-deket di Ah, foto-foto apa nih, Ya, rasa parno lah. Nggak nyaman lah ya. ya, ibaratnya. emang dirasakan itu benar. Itu kan ada juga beberapa case yang seperti itu, obatnya langsung ditarik. Dibalikin nggak obatnya? Oh, sebenarnya kita udah undang juga Pak Darno ya dari Polda Bengkulu untuk datang sini. Balik nambahin dikit, ada clue-nya dikit nggak apotek yang aman tempat kita belanja gitu? Atau apalah semacam apa yang orang tuh kalau belanja itu ada Aman cirinya gitu gitu. loh. Kalau saya nyaranin tuh tanyakan dulu ketika Anda ingin belanja meskipun itu obat bebas. Ya, ini harus didengar ini. Iya. Tips belanja di Kayak gini. apotek itu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas itu ya. Ya. Nggak hafal kalau panjangnya. Ini siang ini, balik lagi, udah 2 hari ini kita podcast terus, online terus jadinya. Ya. Yang kita bahas kali ini sedang banyak-banyaknya bukan dikeluhkan sih, lagi heboh di kalangan mama. Ya Menyangkut- dikeluhkan juga banyak Ya. yang ngeluh. Keluhkan karena pada khawatir nih, orang lagi musim hujan, banyak yang sakit. Pilek. Nah, biasa minum obat sirup, tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa obat sirup itu berbahaya. Ngejut aja gitu. Ngejut Justru itu menimbulkan kepanikan. Iya. Kan jadinya. Emang kebiasaan pemerintah kita ini suka ngejut-ngejut. Dan itu bahayanya itu kan informasi yang tidak utuh, Ya. harus dikonsumsi orang awam, Mm-mm. timbul kepanikan kan. Iya. Kepanikan itu menimbulkan penyakit sendiri nanti. Ya. Stres. Apalagi ngomongin anak kan, kalau kamu yang sakit mungkin nggak terlalu pusing, Ya. udah gede kan, Ya. paling dia. Nah kalau anak-anak kan repot gitu, yang repot satu keluarga. Kalau kamu paling istri kamu yang repot. Ya. Tapi kalau anak kamu yang sakit, mertua ini cemas, Cemas, ibu cemas, ya satu keluarga cemas gitu lah. Makanya ini masalah yang cukup serius. Serius. Soalnya yang mengawali ini juga istri saya kemarin batuk, minum obat sirup. Ya. Jadi dia, waduh ini gimana ya? Saya udah minum nih katanya, udah habis 1 botol. Ini minum obat dia batuk kan. Tapi keluar pengumuman itu. Nah kita mulai dulu dari Pak ini. Nah ini Ini kita, siapa mereka berdua ini? nah ini orang-orang kompeten seperti janji kita sama Narasumber kompeten ya. Pak Gubernur kan bilang, hei Mas Bowo, Beni, cari narasumber itu yang kompeten, yang memang ketika dia jadi narasumber memang layak untuk bicara itu. Nah ini ada Kepala BPOM Provinsi Bengkulu, Iya. Bapak, waduh saya lupa nyatet nama Bapak tadi, Iya, saya Yogi Alfaso Mataram. Pak Yogi Alfaso Mataram. Alfasoma ya. Iya. Nah, Yogi Sutasoma, kita Sutasoma. Kumpul aku bareng. Pak Yogi. ya dari Itunya. BPOM ya, Oh. dan Mbak Nur, Ya, siap. saya kenal lama beliau, dan beliau ini ketua. Pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Bengkulu. Nah ini salah satu yang harus disampaikan kritik sama pemerintah juga, karena ada keluhan itu kan di beberapa daerah polisi sudah melakukan Ya, kunjungan sambang, Betul. meskipun itu bukan penindakan hukum, tapi itu menimbulkan kecemasan pada pelaku usaha. pelaku usaha. Karena yang dipikir itu bukan cuma anak-anak, tapi pelaku usaha juga. Yang namanya negara itu semuanya diurus kan, Ya. bukan cuma anak juga kan. Itu sempat
juga di beberapa daerah itu sudah mulai polisi menyambangi sambang sih. Iya. Sebenarnya tujuannya nggak cuma ketika polisi sudah datang itu kan, Ya. kesannya itu Gimana? pelaku usaha ini, wah jangan-jangan kita ini. Gimana? Iya. Udah khawatir ya. Incer-incer apa ini gitu kan. Nah dari Pak Yogi dulu deh. Iya. Ini tadi saya pagi lihat berita Kepala Bepom Pusat ya menyampaikan terkait perkembangan dari masalah obat sirup yang viral sekarang ini. Gimana Pak? Ceritanya apa nih? Iya, baik Pak Beni, terima kasih. Jadi memang menindaklanjuti ya perkembangan yang terakhir ini di hasil press release dari Kepala Bepom di tanggal kemarin ya, kalau nggak salah ya, jam 4 sore ya. Jadi Jam 4 sore. memang dari Badan POM sendiri sudah menerbitkan ada 3 lampiran yang menyatakan di sana ada beberapa obat yang sudah dinyatakan aman Dinyatakan aman. dikonsumsi sesuai dengan dosis pemakaian seperti itu. Dan juga di sana disebutkan memang ada beberapa produk yang ditarik ya. Ada yang ditarik, produk? Ada memang yang ditarik. Dan obat sirup itu? Dan obat sirup yaitu Umi Baby Cook ya kan. Di sana dan dari hasil pengujian dari Badan POM, dari Kemenkes itu memang melebihi ambang batas untuk EG dan DEG-nya seperti itu. Nah, bisa jelasin dikit Pak soal bahayanya itu seperti apa? Obatnya itu kadarnya berapa, apa ininya apa? Ya, jadi memang begini Pak Beni. Jadi memang sesuai dengan kompendia ya. Kompendia itu mungkin kalau di sini farmakope. Farmakope. Ya, farmakope. Jadi ada standar ini ya Bu Nur ya, Iya. standar formulasi untuk obat-obatan begitu ya, bahwa memang di kompendia itu kan seharusnya ada batas-batas tertentu untuk EG dan DEG yang diperbolehkan kan. Itu ada batas amannya Pak sebenarnya. Ada batas amannya yang masih bisa ditolerasi oleh tubuh seperti itu. Nah, untuk beberapa obat yang tadi itu yang disebutkan di lampiran tersebut itu memang dia melebihi ambang batas sehingga harus dilakukan penarikan begitu. Nah, yang berkembang ini kan sampai ada korban jiwanya gitu. Iya. Itu satu daerah saja atau se-Indonesia? Ya, kalau untuk korban jiwa mungkin bukan ranah kami di Badan POM nanti yang menjelaskan ya, karena itu kan untuk korban jiwa, karena kan kami terkait dengan pengawasan produk saja. Pengawasan produk ya. Pengawasan produk. Jadi kalau dengan korban jiwa, lalu mungkin dengan pasien dan lain-lain itu nanti ranahnya memang dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Iya, yang Sebenarnya lebih kita kompeten. Iya. sebelum mengundang beliau-beliau ini kita sudah kontak ke Pak Kadis Kesehatan Provinsi, cuma Belum direspon. nggak ada respon. Saya pengen tanya Pak Yogi. Iya, gimana Pak? Apa namanya itu, karena setiap ada kebijakan yang ngejut-ngejut itu orang selalu menghubungkan dengan teori konspirasi. Ada teori konspirasi. Saya juga lihat di TikTok Om, ada di TikTok. Iya. Ya di TikTok Yang dan katanya Instagram. akan muncul obat baru. Nah, yang saya pengen tanya itu begini. Iya. Obat-obat yang masuk kategori akan ditarik itu sudah berapa lama dar ya? Iya, baik. Itu kan. Iya. Terus mengapa kasus ini baru muncul Sekarang. di Iya. penghujung tahun ini? Terus Iya. orang-orang yang sudah mengkonsumsi sekian lama ini efeknya apa gitu? Iya. Karena kalau saya melihatnya itu ini kasuistis. Jangan-jangan ini kasuistis tapi digeneralisir gitu. Sehingga korbannya banyak gitu. Ya. Kita ini kan yang namanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kita harus kritis ya. Ya. Benar. Nah, kira-kira itu jawabannya seperti apa? Iya. Pak Yogi. Mungkin ada saya tambahin dikit. Iya. Karena saya lihat di TikTok juga ya katanya. Dulu aman-aman aja kok konsumsi itu. Jangan-jangan gara-gara sudah pada vaksin COVID, efeknya jadi ke ginjal gara-gara minum obat sirup itu. Apa benar kayak gitu? Jangan-jangan orang tuh kebetulan sakit ginjal karena kebetulan konsumsi obat. Iya. Nggak, jujur saya gini Om, anak saya itu 2 hari lalu demam. Ah. Jadi saya bilang sama istri saya, kasih sirup kata. Kita ini tubuh kita ini sehat, makanan kita sehat kata. Ya. Jadi ya sudah berserah diri aja kalau memang ini gitu. Karena selama ini pakai itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya suruh pakai sirup itu masih nggak ada masalah, sembuh. Sembuh. Alhamdulillah. Nah, itu gimana itu, Pak? Ya. Ada menyikapi yang viral-viral ini. Iya, jadi nanti mungkin dibantu juga oleh Bu Nur ya. Siap. Bu Nur ini kan ketua apotekernya di provinsi ya, Iya. seperti itu. Saya Jadi baik. Jadi memang pasti ada pertanyaan dulu, enggak apa-apa, sekarang kenapa seperti itu ya. Jadi memang yang namanya
Jadi EG dan DEG itu kan memang sejatinya bahan yang dilarang sejak dahulu untuk proses pembuatan sirup. Itu sudah fix ya. Jadi memang EG dan DEG bukan salah satu komponen pembuatan sirup. Seperti itu. Dan itu karena dilarang. Nah, yang kedua yang ditemukan akhir-akhir ini yang diteliti bahwa memang EG dan DEG yang muncul adalah impurities atau cemaran. Cemaran dari yang tadi itu yang disebutkan di dalam rilis Badan POM, ada sorbitol, ada propylen glikol dan lain-lain seperti itu. Itu adalah cemaran. Sehingga yang namanya cemaran itu bisa muncul secara tidak terduga, tergantung dari proses produksi bahan baku tersebut. Seperti itu. Jadi ya bisa jadi yang tadi dikonsumsi oleh anaknya Pak Bowo memang tidak ada cemarannya, kan begitu. Seperti itu. Jadi, bahan itu memang harus setiap sirup pakai bahan itu. Saya dengar nggak semua kan? Nggak semua. Tapi ada yang pakai itu. Ada yang pakai itu, makanya di lampiran 1 itu kan disebutkan di lampiran 1 Badan POM itu memang di sana disebutkan itu ada sirup yang tidak menggunakan bahan-bahan tadi itu. Jadi langsung aman, kan begitu. Bisa jadi anak saya konsumsi yang aman, tidak ada yang mudah-mudahan gitu kan. Memang Kita ini kalau sesuatu belum jelas itu ya kita kebiasaan yang sudah-sudah kan gitu aja kan. Biasanya minum obat ini alhamdulillah sembuh gitu. Tapi memang lebih baik merujuk ke lampiran 1, 2, 3 itu saja untuk supaya kita lebih yakin dan menerapkan asas kehati-hatian gitu. Kira-kira mengakses untuk obat-obat yang aman itu tadi kemana? Ada di media sosial Badan POM. Badan POM. Ya. Sudah di Jadi share ya Pak ya. itu fever Di Badan POM itu sudah di share. mak-mak terutama ya, yang punya anak, pengantin baru yang baru punya anak kan. Nah, mungkin yang cemas-cemas kan yang itu Bu ya. Ya, bisa lihat di media sosialnya. Media sosial BPOM Bengkulu atau seluruh Indonesia ya. Instagram Badan POM. Instagram Badan POM. BPOM RI. BPOM RI. Di situ ada rilisnya mana-mana obat yang aman. Ini ya. Bisa di panduan atau guidance dalam rangka membeli obat. Soalnya kan banyak juga nih kayak Mas Bu tadi mungkin anaknya nggak dibawa ke dokter kan, jadi dia beli di warung, Apotek kalau kita kan. di apotek. Itu udah bener. Soalnya itu juga di warung ada yang jual gitu, Mbak. Iya, karena memang obat-obatan ini kan klasifikasinya obat bebas dan bebas terbatas. Oh gitu. Untuk di Indonesia, bebas dan bebas terbatas ini kan distribusinya tidak hanya di apotek dan toko obat ya Pak ya, masih boleh di warung. Nah itu sebenarnya juga yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita juga ya Pak ya. Kami pun sebenarnya kalau belinya di tempat resmi, insya Allah kan ada apotekernya nanti dijelaskan seperti memang apa. kompetensinya untuk ngatur. Artinya ya di situ kan sumber resmi dan legal gitu loh. Kita sudah jaminan nih kualitas barangnya. Tahu juga masih boleh atau sudah kadaluarsa. Betul. Iya, itu pasti akan dicek. Ini salah satunya kita merekomendasi kepada viewer, ya belanjalah ke apotek yang resmi. Iya. Karena mereka ada apotekernya yang memang sekolahnya memang Sekolahnya jurusan obat-obatan gitu kan. Sama saya sedikit nambahkan ya, mungkin jangan beli obat di online. Nah itu dia. Nah, ini yang ya kan? ya seperti saya lihat di TikTok juga tuh katanya lagi rame untuk BPOM sendiri sedang mengecek link-link atau nge-break gitu ya. media sosial yang jual Obat-obat. ini secara online. Iya, jadi memang harus membeli obat di sana resmi, salah satunya toko obat dan apotek tadi seperti itu, menggunakan obat kadaluarsa, obat palsu, kan seperti itu, seperti informasi dari Bu Nur tadi. Nah itu tadi Mbak Nur, siap. jadi Mas Bowo tadi kan bilang tuh, ini para yang punya toko apotek atau di tempat-tempat ini kan lagi pada panik tuh, didatangin polisi. Siap. Itu dari organisasi atau ini asosiasi ya? Organisasi profesi jatuhnya kita. Apoteker Provinsi Bengkulu ini kayak gimana sekarang menyikapinya itu? Ya, kita menyikapinya ya sebagai suatu bentuk dari pemerintah kan sudah ada surat edarannya, kemudian kan aparat-aparat itu juga punya pimpinan yang tentunya juga punya instruksi dari presiden apa yang mereka lakukan. Nah untuk menyikapi itu makanya kami dari profesi apoteker dari IAI bekerja sama dengan BPOM, karena memang sebenarnya ranah pengawasan itu adalah ranahnya BPOM. Jadi memang berharapnya ketika
para APH ini turun didampingi oleh teman-teman dari BPOM, sehingga tidak ada kekhawatiran juga bagi teman-teman apoteker. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya selalu menghimbau dan bicara kemarin juga ke Pak Yogi bahwa kan apotek ini kan legal ya, dia legal, ada izinnya, ada penanggung jawabnya. Artinya insya Allah teman-teman apoteker juga akan mengikuti artinya edaran apa yang diberikan oleh pemerintah, karena nggak mungkin juga dong kita suatu bentuk kehati-hatian kita dan menjaga nyawa ini, menjaga nyawa masyarakat kan. Artinya meskipun pada saat ini posisinya kan semuanya masih diduga sebenarnya, tetapi keresahan ini tentunya betul tadi, nggak usah mak-mak, saya sendiri mak-mak gitu ya. Saya juga punya bayi, kemarin nih sempat masuk IGD anak saya bilang sama bapak, aduh Pak, anak saya masuk IGD ini sama Pak Yogi, makanya kemarin nggak ikut acara itu kan. Artinya memang ada kekhawatiran pastinya gitu, cuma memang artinya bagaimana kita dari profesi apoteker memberikan pada masyarakat istilahnya edukasi bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, karena memang ini obat bebas dan bebas terbatas, meskipun dia ada di warung atau di tempat-tempat lain atau bahkan di online itu diperbolehkan, lebih baik dan memang seharusnya kita membeli pada tempat-tempat yang legal gitu. Iya, itu saran. Nah, jadi yang recommended lah. Iya, benar sekali. Kalau legal warung juga legal gitu, cuman enggak, mungkin ada profesinya ada kan di ininya. situ, Iya, ada iya. izin khusus. Ya, warungnya legal, mungkin yang obat yang dijualnya mungkin ada yang menjaga prosedural khusus gitu. nih, iya betul. Nah, yang saya ini bener nggak apa? Ini maaf, sebenarnya kita udah undang juga Pak Darno ya dari Polda Bengkulu untuk datang sini. Soalnya orang ya bukan ini ya udah kerasa di masyarakat kalau misalnya didatangin polisi jadi resah gitu. Jadi apa? Agak gimana gitu kan? Gitu ya. Ini apotek ini kenapa nih didatangin polisi apa ini? Padahal tujuannya itu bagus. Untuk apa preventif lah ya. Ya. Terus untuk memberikan saran, cuman mungkin kurang apanya karena nggak didampingi BPOM. Iya. Terus situasinya lagi seperti ini kan. Iya. Soalnya ada yang ini Om, ya mungkin ya. Intel apa ini kan? Betul. Ngawasin dari jauh, deket-deket di foto-foto apa nih. Itu yang panik nggak hanya apotekernya kan yang jualan apa ini. Yang berobat atau biasanya kan apotek kan ada dokter apa periksa di pemeriksaan dokter atau dokter gigi apa ini, masyarakat datang untuk periksa. Jadi parno apa tuh? Rasa lah. Nggak nyaman lah ya. Emang dirasakan itu benar? Ada keluhan nggak dari pelaku usaha? Kalau dari pelaku usaha tentunya ada keluhan. Ya artinya hal ini kan memang sebenarnya secara nasional ya. Alhamdulillah kalau di Bengkulu sendiri seperti yang saya bilang tadi, kita adekuat koordinasi dengan BPOM. Mohon kalau memang ada seperti itu didampingi. Kemarin sebenarnya di hari pertama awal-awal ya Pak ya, itu kan ada juga beberapa case yang seperti itu, obatnya langsung ditarik. Nah, kita kan langsung koordinasi sama BPOM gimana nih. Nah, nanti sebagai pengawas apotek-apotek dengan legal inilah teman-teman BPOM berkoordinasi secara langsung dengan pihak APH tersebut. Dibalikin nggak obatnya? Dibalikin. Dibalikin. Ya, karena saya membaca, memang ada prosedurnya, gitu kan? Di pusat itu kan sudah ada kritik untuk Kapolri. Iya, benar, Kalau betul. bisa pelaku usaha ini kan cuma menjalankan usaha dan siap mengikuti instruksi pemerintah pada intinya kan. Jangan sampai niat baik polisi itu yang memang niatnya baik itu kan berperan ini kan, berperan aktif membuat orang jadi takut, cemas atau apa karena orang tuh berpikir semua polisi itu melakukan penindakan hukum padahal belum tentu, karena mereka cuma full bucket kan mengumpulkan data keterangan. Jangan sampai nanti pas pimpinan nanya nggak tahu jumlah apotek berapa di Bengkulu, terus posisi peta terakhir obat-obatan seperti apa yang beredar. Sebenarnya tujuannya seperti itu gitu. Cuma mungkin karena tidak menggandeng BPOM yang memang lembaga berwenang terkait itu, tupoksinya itu memang kan spesialisasinya itu inilah menimbulkan kecemasan dan keresahan. Ya itu tadi sebenarnya kita juga mau ada jawaban dari Pak Darno ya untuk memastikan dan karena 2 hari ini Bang Bro itu di Jampong, di Utara, hampir di semua Polres jajaran itu apotek. Kalau yang Jampong kemarin berapa ini gitu. Nah, terus ada juga toko-toko karena tidak cuma apotek ternyata toko juga ada yang menjual obat sirup. Sebenarnya kalau yang toko itu mungkin lebih ini ya, tapi kalau apotek ini kan maksudnya kan persatuannya ada. Ibaratnya tuh kalau ada sesuatu itu bisa koordinasi sama pimpinannya, asosiasinya. Gitu. Lebih enak ini kan. Mungkin karena ada juga keluhan begitu gitu nah. Ya kalau kami sendiri dari IAI itu
per kemarin 2 hari yang lalu itu memang setiap hari saya tanyain teman-teman di organisasi profesi di cabang-cabang di mana saja terjadi sidak tersebut. Makanya ketika ada sesuatu hal semuanya teman-teman memang ada laporannya ke kita dan itu kita bantu tanggung jawab dan koordinasikan secara bersama dengan BPOM. Tapi sejauh ini belum ada penindakan hukum ya? Belum ada. Misalnya ada apa gitu nggak ada. Cuma untuk apa tindakan antisipasi aja ya kayak dari kepolisian ya. Untuk di Bengkulu sendiri seluruh apotek itu tergabung di sebenarnya yang di Ikatan Apoteker Indonesia itu bukan apoteknya ya. Apoteknya. Jadi apotekernya secara individu organisasi profesinya. Jadi sebenarnya sarananya itu tidak di IAI, dia nanti ada namanya di GP Farmasi ya Pak ya. Dia gabungnya di situ, tetapi apotekernya sebagai profesionalnya itu itulah yang menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Kalau di ini sendiri apotek di Bengkulu berapa banyak ya seprovinsi ini? Ada terdata nggak sama organisasi? Kalau saya di IAI, kalau data pastinya saya nggak tahu nih per hari ini ya, karena memang cukup banyak, tapi memang terkonsentrasi kita itu di kota. Terkonsentrasi di kota. Ya. Tapi kalau apoteker kita itu sekitar 700-an tersebar pada seluruh pelayanan ada di provinsi Bengkulu. Apoteker. Saya bicaranya apoteker ada di provinsi Bengkulu ya. Di apotek, kemudian di rumah sakit, di puskesmas, di semua pusat pelayanan kesehatan. Oh, termasuk di instansi pemerintah puskesmas juga. Termasuk. Semuanya ada ya. Iya. Terus dari BPOM Pak ada nggak datanya jumlah apotek? Kami ada datanya, cuma yang menjadi pengawasan karena kan jumlah apotek ini kan banyak sekali, ya mungkin bisa ratusan kali ya Bu, gitu ya. Jadi kalau data pastinya memang ada di DPMPTSP dan DPMPTSP. Iya. Oh, dinas kesehatan itu ya. Ya, jadi karena perizinannya di sana ya Pak ya. Oh iya. Kalau kami kan periksa apotek itu kan berdasarkan skala resiko. Iya. Misalnya Pengaduan di daerah-daerah padat penduduk, berarti di situ kita periksa dulu. Terus misalnya daerah terjauh, itu kita periksa apoteknya, kan begitu. Jadi skala resiko. Jadi tidak semua apotek itu memang kita kunjungi karena kami kan juga keterbatasan SDM. Jadi makanya pola analisa risiko yang kita tetapkan untuk pemeriksaan sarana. Oh, sarana. Soalnya saya mau nanya ini tadi Om, apa misalnya kan buka apotek itu kan nggak sembarangan, harus ada izin, harus ada apa banyak yang ininya kan. Dan apotek itu harus ada apotekernya kan? Iya, betul. Itu syarat wajib itu ya? Wajib gitu. Wajib. Tapi jangan nanti ada di apotek tapi nggak ada izin, nggak ada ini. Itu pernah ditemukan nggak? Ya, itu ada beberapa memang. Jadi misalnya ada apotek yang dulunya ada apotekernya ya Bu Nuria, terus mengundurkan diri tapi tidak dilaporkan. Nah itu seperti itu. Jadi memang pada saat mekanisme pembentukan apotek itu memang wajib ada apoteker sebagai penanggung jawab. Seperti itu. Ya memang harusnya kadis kan itu. Ranah perizinan. Iya. Ada perizinannya ya. Dan kesehatan. Kira-kira ada pertanyaan yang lain Om? Kalau saya sementara itu ya, cukup. Cuman ya artinya kan tuh dari tidak semua apoteker di Bengkulu ini, tidak semua apotek di Bengkulu ini steril gitu kan. Masih ada potensi apotek-apotek yang tidak terdata atau melakukan pelanggaran. Maksudnya gimana nih? Nggak, maksudnya kan begini. Anggaplah di Bengkulu ini ada 100 apoteker. Mungkin tidak semuanya tertib gitu. Pasti ada potensi-potensi potensi oknum atau tidak mematuhi instruksi, atau seperti kata Bapak tadi apotekernya dulu ada pas daftar kan perizinannya, setelah dia pindah mungkin tidak diganti atau apa. Potensi itu tetap ada ya? Sebenarnya kalau seperti itu dia ranah dari penarikan izin ya Pak ya. Artinya itu menjadi ranah dinas kesehatan. Betul, karena memang sebuah kewajiban ketika dia mendirikan apotek ataupun sedang dalam proses apotek itu berjalan, wajib ada apotekernya. Maka ketika apotekernya melakukan pengunduran diri, seharusnya sudah ada juga teguran sebagai pemilik izin gitu. Jadi kalau kami dari organisasi profesi tentunya kami mengawasi teman-teman apotekernya gitu. Karena memang posisi saat ini
apotek itu kan masih menjadi sebuah lahan ekonomi ya, Ya, belum betul. menjadi sepenuhnya menjadi lahan profesi. Dan dorongan itulah yang makin ke hari sebenarnya makin didorong ya Pak Yogi ya. Ketika dia menjadi sarana profesi, maka bertanggung jawab penuh gitu. Cuma kita kembali lagi, obat itu juga ada dua, dia sarana profesi dan sarana ekonomi, seperti yang Mas bilang tadi. Makanya memang ketika kita bicara apoteknya, sebenarnya bicaranya ke teman-teman GP farmasinya, makanya keluarlah keluhannya seperti itu. Tetapi ketika bicara terhadap profesionalnya yang ada di sana, apotekernya, maka itu menjadi tanggung jawab Ikatan Apoteker Indonesia untuk melakukan pembinaannya. Asosiasi pengusaha apotekernya ada nggak di Bengkulu? Pengusaha apotek. Nah, GP Farmasi itu. GP Farmasi itu dia gabung berarti di itu GP. Terus Farmasi. Pak Tapi- Bepom, ini Nah, ada saya nggak? sebelum yang ini balik nambahin dikit, ada clue-nya dikit nggak apotek yang aman tempat kita belanja gitu? Misal harus ada apa syarat-syaratnya apa ini yang bisa kita akses untuk ini lengkap nggak apa ini gitu loh, biar masyarakat tahu gitu. Misalnya tuh di toko apotek itu ada sertifikat Ya, atau apalah semacam apa yang orang tuh kalau belanja itu ada aman cirinya gitu loh. Oh, kalau ISO atau seperti sertifikat atau akreditasi seperti itu buat di apotek belum ada ya Pak Yogi ya. Baru rumah sakit dan pelayanan-pelayanan kesehatan dasar yang sudah melakukan akreditasi. Mungkin kedepannya juga akan berjalan seperti itu gitu. Oh, gitu. Tapi kalau ditanya apotek seperti apa sih yang sebaiknya kita kunjungi? Kalau saya nyaranin tuh tanyakan dulu ketika Anda ingin belanja, meskipun itu obat bebas, apotekernya ada apa tidak. Kalau saya itu ya, gampang tipsnya itu. tipsnya itu. Kenapa? Karena yang tahu obat itu kan apotekernya. Kita Ya. bisa berdiskusi ketika dia ada. Nah, saya pun sebenarnya menganjurkan teman-teman tuh, misalkan nih saya emak-emak ya, saya bekerja istilahnya juga tidak di ranah kesehatan, tapi saya tetap kok kalau ada yang bertanya, karena tahu saya apoteker, orang bertanya akan saya layani gitu. Artinya tanya, kalau pengen tahu obat, tanya apotekernya gitu. Ini minumnya seperti apa, ini formulasinya seperti apa, boleh tidak buat anak saya, semeskipun itu obat bebas gitu. Oh, gitu. Meskipun tadi seperti kata Pak Bayu, mungkin biasanya tuh makan obat ini biasanya gitu ya. Kemudian dulu kakaknya minumnya obat ini gitu. Karena setiap individu itu berbeda. Itu kalau dari sisi kefarmasian. Oke. Ya, ini harus didengar ini. Iya. Tips belanja di Ini, apotek ini. itu tanya tokonya Ada ada nggak apotekernya apotekernya nggak? gitu. Kalau agak Saya, meragukan, cari yang ada karena banyak apotek. Saya bisa ngobrol nggak sama apotekernya? Saya Ah, bisa curhat. konsultasi nggak? Boleh. Boleh sekali bahkan. Teman-teman apoteker itu akan senang sekali memberikan informasi Iya. tentang obat yang kita beli. Betul. Termasuk kalau sakit gatal-gatal di bawah boleh. Nah, ini nanti saya tanya yang sudah pengalaman siapa? Dan mereka kena profesi memang ya dijelaskan gitu. Karena pernah ada Iya, teman saya kewajiban. yang kena sipilis ya. Iya. Itu bertanya curhat, ya namanya emang tempat bertanya kan. Dikasih tahu ini resepnya begini sembuh. Temennya atau Anda sendiri? Enggak, teman kita kan banyak yang nakal kan. Kita. Ya, ada kan salah satu Biasa Pak Guyon. Betul. Nah, gimana, Pak? Bapak, Iya. Bepom buka layanan nggak terkait ini? Nah, Oke. baik. Aduan segala macam. Iya, terima kasih sudah diingatkan ya. Jadi sebenarnya Badan POM Pusat punya layanan pengaduan yaitu 15533. Biarpun juga dilengkapi dengan media sosial Badan POM ya, IG, Facebook dan lainnya. Tapi khusus di Provinsi Bengkulu kami juga punya layanan di 0811 7389 062. Saya ulangi ya, 0811 7389 062. Jadi silahkan warga masyarakat Provinsi Bengkulu mau bertanya terkait dengan obat dan makanan. Sekarang hanya obat saja, mungkin mau tanya kosmetik yang aman, Oh, mau banyak tanya juga. makanan yang aman, bagaimana khususnya ibu-ibu kan, kalau Mm-mm. kosmetik yang Iya, saya kosmetik pakai itu. ini aman apa enggak, itu foto aja difoto kirim via WA, nanti kami jawab, itu semudah itu. Oh, semudah. Nanti ditulis ya, Ya. editor ya, Iya. nomornya tadi ya. Ya, dan jangan lupa juga kita punya aplikasi Bepom Mobile yang Cek- bisa cek diunduh. mobile. Oh, ada aplikasinya. Nah, ada aplikasinya di Google, di iOS, di Google Play Store, itu Ya. tinggal diunduh. Di situ ada mobile Bepom, Bepom. bisa dicek seluruh Produk seluruh Bepom. produk bisa dicek di sana. Oh. Dan khusus untuk keadaannya sekarang, sebenarnya kita juga merekam efek samping obat. Mesonya. Ada ya. Nemeso juga bisa di-download di sana. Jadi kalau merasa setelah mengkonsumsi obat terus merasa efek-efek samping yang merugikan, bisa langsung dilaporkan di sana sebenarnya untuk ditindaklanjuti.
Begitu bila mana memang mungkin belum sempat pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitu. Jadi ada EMISO dan ada Mobile BPOM serta unit layanan pengaduan konsumen kita di 0811 7389 062. Termasuk mungkin seandainya ada kejadian peristiwa atau apotek yang nakal atau apa itu menerima pengaduan itu juga. Siap, Pak. Jenis itu ya. Siap gitu. Jadi nanti kami koordinasi. Kalau ada apotek, pengaduan apotek seperti tadi, nanti biasanya kami koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan IAI, nanti turun bersama atau koordinasi bagaimana untuk menindaklanjuti sarana tersebut begitu. Mantap dong. Ya. Jadi nggak sia-sia kita buka forum minggu ini ya. Betul. Mudah-mudahan Mbak manfaat. Amin. Amin. Juga Amin. terus termasuk bagi saya sendiri sebagai kepala keluarga. Kita kan, juga, banyak, gitu. kita kan banyak dosa, ngurang-ngurangin dosa dari pahala kayak gini lah. Jangan ketawa saya kalau urusan dosa saya tetap ucapkan sendiri ya. Oke, mungkin 5 menit durasi, mungkin 2 menit kesimpulan. Oke. Mbak Nur di kesimpulan. Iya, Bapak dulu ya. baik, terima kasih. Jadi untuk di masa-masa pada saat ini terkait juga dengan sirup ya, obat sirup, kami sampaikan bahwa tetap memantau secara aktif ya media sosial dari Badan POM, karena di sana ada informasi-informasi yang mungkin kedepannya akan ada updating obat yang aman dikonsumsi. Selain yang memang 5 obat tadi yang sudah pasti dilakukan penarikan seperti itu. Dan jangan lupa bila mana nanti ada informasi yang diperlukan ya tadi bisa menghubungi media sosial kami atau di layanan unit layanan pengaduan konsumen kami di 0811 7389 062. Iya. Mbak Nur. Kalau dari kami Ikatan Apoteker Indonesia itu tadi pesannya ya, kalau pengen tahu obat silakan tanyakan kepada apoteker Anda, hubungi apoteker terdekat Anda, kemudian belilah obat pada sarana-sarana yang memang legal dan resmi secara hukum memperjualbelikan obat. Artinya itu sebagai suatu bentuk kehati-hatian kita sebagai masyarakat, juga bukan hanya menjaga diri kita pribadi, tetapi juga nantinya tentunya lingkungan kita. Oke. Dan ingat, informasi yang baik harus disebarluaskan. Ya, baik yang baik-baik diviralkan. Ya. Kata Ustadz Somad. Itu tadi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita habis ini ada yang viral lagi Om. Siap. Dibahas di podcast ini yang agak bahas soal bawa perut ya. Kutip. Astagfirullahaladzim. Tutup Om. Tutup. Nah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.